Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Tukang Gambar. Seperti biasa, Tukang Gambar akan mengulas berbagai hal, kisah, misteri, tragedi dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia. Dan pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu tragedi mengerikan yang terjadi di Surabaya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia setiap tanggal 10 November akan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi bangsa Indonesia terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dan biasanya, peringatan Hari Pahlawan ini akan dimeriahkan dengan berbagai hal-hal menarik yang berkaitan dengan sejarah perjuangan para pahlawan di masa lalu. Salah satunya adalah pertunjukan drama kolosal yang diadakan setiap tahun di sekitar kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Pertunjukan ini biasanya selalu berhasil menyedot perhatian masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika penontonnya selalu membludak. Seperti yang terjadi pada 9 November 2018. Malam itu kawasan sekitar Tugu Pahlawan dan di sepanjang Jalan Pahlawan dipenuhi oleh penonton dan juga para peserta yang terlibat dalam pertunjukan drama yang bertajuk Surabaya Membara. Warga yang hadir pada saat itu begitu banyak, sehingga untuk bisa menyaksikan pertunjukan tersebut, mereka harus berdesak-desakan. Sampai pada akhirnya sebagian nekat untuk naik ke jembatan viaduk agar bisa melihat pertunjukan tersebut tanpa halangan. Perlu Tukang Gambar informasikan, jembatan viaduk yang Tukang Gambar bahas di sini adalah jembatan kereta api yang melintas di atas jalan raya sekitaran Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. Jalur kereta api ini sebenarnya adalah salah satu bangunan peninggalan era penjajahan dan merupakan salah satu lokasi pertempuran yang digunakan oleh para pejuang pada saat itu untuk menghambat tentara musuh agar tidak masuk ke area pemerintahan di kota Surabaya. Jalur ini juga merupakan jalur kereta api aktif, yang berarti akan dilewati oleh kereta api secara berkala. Awalnya kegiatan tersebut nampak lancar, bahkan pihak panitia juga mempersilahkan agar para penonton dapat mencari tempat yang paling nyaman untuk menyaksikan acara tersebut. Sebab acara itu digelar secara terbuka, jadi tidak ada tempat khusus yang diberikan kepada penonton agar dapat menyaksikan acara tersebut. Namun nampaknya, hal itulah yang kemudian menjadi asal mula tragedi mengerikan ini terjadi. Karena lokasi Jalan Pahlawan yang sangat penuh, membuat beberapa penonton merasa tidak mendapat tempat dan tidak bisa menyaksikan pertunjukan itu dengan jelas. Karena hal tersebut, beberapa orang kemudian mulai naik ke atas jembatan viaduk agar dapat menyaksikan acara pementasan itu dengan jelas. Melihat hal tersebut, para penonton lainnya kemudian juga ikut naik, hingga pada akhirnya jembatan tersebut benar-benar penuh oleh penonton. Sampai suatu ketika, sesaat sebelum acara pementasan dimulai, sebuah kereta api tiba-tiba melintas di jembatan tersebut. Dan disinilah kejadian naas ini terjadi. Menurut penuturan beberapa saksi dan juga masinis kereta, sebelum sampai pada jembatan viaduk, kereta api sudah memberikan tanda peringatan. Bahkan kecepatan kereta juga sudah diperlambat. Namun karena banyaknya massa yang berada di atas jembatan pada saat itu, membuat keadaan menjadi sangat kacau. Para penonton terus berdesakan dan berusaha menghindari kereta yang lewat. Namun ukuran jembatan yang terbilang sempit membuat pergerakan mereka menjadi terbatas. Hingga akhirnya beberapa orang memilih untuk melompat dari atas jembatan. Dan beberapa lainnya yang tidak sempat menghindar akhirnya tertabrak dan terserempet kereta yang lewat. Dari kejadian tersebut, total ada 3 korban jiwa. 1 orang meninggal saat tertabrak kereta, dan 2 lainnya meninggal usai terjatuh dari jembatan. Ketiga korban tersebut adalah Helmi Suryawijaya, Eka Wati, dan Bagas Ananda. Selain ketiga korban jiwa tersebut, ada juga sekitar 11 orang yang mengalami luka yang cukup serius setelah melompat dari jembatan. Dan semuanya langsung dilarikan ke rumah sakit pada malam itu juga. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian lantas melakukan pemeriksaan terhadap panitia acara dan juga masinis kereta yang melintas pada saat itu. Namun sayangnya, dari pihak kepolisian tidak dijelaskan secara rinci tentang kelanjutan dari pemeriksaan ini. Karena menurut mereka, semua prosedur acara telah dijalankan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan kereta api yang melintas. Sang masinis telah menjalankan prosedur yang seharusnya diterapkan dalam mengemudikan kereta api.
Bahkan jika melihat pada undang-undang yang berlaku, seharusnya jalur kereta api memang tidak boleh digunakan untuk melakukan kegiatan lain selain dari fungsinya sebagai jalur kereta api. Namun memang karena warga yang hadir pada saat itu begitu banyak, sehingga sangat sulit untuk dikontrol, yang kemudian berakibat pada terjadinya tragedi naas tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian mengerikan ini? Tentunya sangat disayangkan, bukan? Kegiatan yang seharusnya menjadi tempat untuk menumbuhkan semangat perjuangan justru menjadi kegiatan yang sangat mengerikan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Mari sama-sama kita doakan semoga semua korban dari tragedi ini amal ibadahnya dapat diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian video dari Tukang Gambar. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, silakan kawan-kawan berikan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.